Halo semuanya, gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan? Malam ini kita bakalan bahas tentang satu film action Korea yang recommended, yang wajib buat kalian tonton ya. Apa itu filmnya? Kita lihat trailernya ya. The Man from Nowhere. Ya, film ini rilis pada 5 Agustus tahun 2010. Ini jadi salah satu film terbaik dari Won Bin. Film ini disutradarai oleh Lee Jeong-beom, kemudian didistribusikan oleh CJ Entertainment. Runtime-nya sendiri 2 jam kurang 1 menit. Dan ini rating yang didapat itu di IMDb dapat 7.8, sedangkan di Rotten Tomatoes dapat 100%, dan di Asian Wiki dapat 90 dari 1741 votes. Pemain-pemainnya sendiri ada Won Bin, Kim Sae-ron, Kim Hee-won, Kim Sung-oh, Kim Tae-hun, Lee Jong-pil, dan Tanayong Wong Trakul. Andri, Gusti. Ya, gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Masih sehat ya? Ya, alhamdulillah. Oke, malam ini kan kita mau ngebahas tentang The Man from Nowhere nih. Nah ini kalau nggak salah, ini salah satu film-film awal yang kita tonton ya. Yang maunya dari film Korea ini salah satu film awal yang kita
bener-bener tonton gitu kan, terus kita sempet bahas juga gitu, tapi belum sempet untuk kita bahas secara langsung kayak gini gitu kan. Nah, ini sebenarnya The Man from Nowhere itu menurut Andre gimana, Andre? Ini film action yang pemerannya nggak sengaja masuk sih. Maksudnya plot ceritanya tadinya dia nggak ada urusan apa-apa gitu dalam case ini gitu. Jadi tapi dia muncul malah jadi pemeran utama gitu. Di pemeran itu bagus sih, maksudnya model ceritanya gitu bagus. Jadi kita pertama nonton ya kita tahu itu bakal jadi pemeran utama ya, cuma di dalam konteks cerita itu kan dia pertamanya bukan apa-apa gitu, cuman sekedar orang biasa gitu ya. Karena bersinggungan sama tetangganya gitu ya, sampai akhirnya dia harus bertindak gitu ya gitu. Orang yang di tempat yang salah. Oke. Berarti in the wrong place and wrong time. Gusti, kalau dari ceritanya sendiri gitu, menurut Gusti gimana ini? Ceritanya sih menarik sih, apalagi kan dia juga nolongin anak kecil kan, tetangganya yang nggak sengaja jadi terlibat kan. Menarik. Dan menariknya kalau menurut gue juga itu perlakuan dari anak kecil ini sama dia itu kayak ya namanya anak kecil gitu kan, gampang akrab sama orang gitu kan. Nah itu yang satu yang gue inget itu kukunya, salah satu jari tangannya itu dipakein kuteks gitu kan, kayak gitu. Nah terus itu justru di situ hal kecil itu yang kemudian bikin si orang yang tadinya cenderung cuek kayak gitu, kemudian dia mulai wah ada koneksi gitu dengan si anak ini gitu kan. Nah kalau misalnya dari segi actionnya sendiri gimana, Dari? Actionnya sih bagus sih, maksudnya si pemeran utama juga kan secara nggak langsung gitu dulunya dia mantan orang yang terlatih lah, jadi pas banget gitu. Jadi dia ada masalahnya dengan salah satu bisa disebut gangster lah. Jadi ibaratnya ini sebagai dia kayak meluapkan tentang punya luka di masa lalu ya dari background masa lalunya itu kemudian juga jadi salah satu ini juga ya, kayak motivasi dia gitu ya untuk ini. Konfliknya sendiri nih Gusti, gimana Gusti? Konfliknya sih sepele kan, cuman malah jadi berujung banyak konflik lain juga kan. Jadi dia ikut terlibat di dalam. Khas banget film Korea gitu ya, yang selalu full dengan cerita gitu, tapi ya bukan scene-scene yang kosong, tapi memang berhubungan satu sama lainnya gitu ya. Oke. Nah kalau misalnya dari kalau misalnya kan kalau kayak film-film action zaman sekarang gitu kan yang rough cut gitu kan, yang potongan dari sana sini cuma sepersekian detik gitu kan, yang itu bikin yang nontonnya agak-agak pusing gitu. Nah kalau film ini sendiri gimana, Andre? Udah lumayan bagus sih maksudnya dari segi pengambilan actionnya gitu, pas lagi fight atau pokoknya lagi chaos lah, itu udah lumayan smooth lah, maksudnya nggak pusing gitu buat dilihat. Jadi, ya itu juga salah satu orang yang menonton action sih kalau menurut gue sendiri sih, jadi nggak pusing banyak yang dipotong-potong gitu. Nah Gusti, kalau dari temanya, tema film kayak gini tuh sebenarnya terlalu udah mainstream atau ya mungkin ini kan 2010 ya, film tahun 2010. Kalau di zaman itu kan memang mungkin ya nggak begitu banyak lah ya tentang yang kayak penjualan organ-organ tubuh kayak gitu kan, film-film kayak gitu. Nah menurut Gusti ini tema kayak gini gimana sih? Bagus sih, jadi kan kita juga biar tahu kan gimana kejadian aslinya gitu kan, bahwa memang trafficking ini benar-benar ada gitu. Nah sekarang kalau dari memorable scene seperti yang tadi gue
gue sebutin di awal ya. Memorable scene yang buat gue begitu berkesan itu memang yang tadinya ini orang agak cuek gitu kan, yang terus ketemu di jalan, yang anak ini lagi dimarahin sama orang, dia kayak pura-pura nggak kenal gitu. Tapi kemudian setelah si anak kecil ini ngasih kutek ke kukunya dia gitu, terus yang sampai akhirnya si anak ini diculik kayak gitu, dia baru kerasa gitu, oh iya sebenarnya ya secara nggak langsung mereka itu sebenarnya punya koneksi gitu kan. Nah kalau menurut Andri gimana memorable scene-nya dari film ini, ada nggak? Gue bakal kasih satu memorable scene-nya. Cuman lu semua mesti nonton sih. Disitu ada kaki tua jualan sih. Dan lu lihat kelakuan anak itu, ngapain di toko itu, dan reaksi dari kakek itu. Itu batu contoh. Oke, kalau Gusti gimana Gusti? Memorable scene paling ini yang penjahat tangan kanannya bosnya penyolong di jarinya itu dia terluka tuh sama anak kecil ditempelin masalah. Itu Jadi memang gimana pun namanya anak-anak memang ya mereka itu sebenarnya baik gitu ya, mereka bersahabat dengan siapapun gitu. Jadi kan tinggal gimana orang lain mengasah dia gitu ya. Ini berarti salah satu ini dong pesan moralnya menurut Gusti. iya, itu jadi salah satu pesan sih bahwa nggak semua orang tuh jahat. Mungkin seperti yang pernah dibilang sama Andri juga ya, semua orang itu dasarnya memang udah baik gitu kan. Tinggal gimana perlakuan orang sekitarnya atau mungkin orang tuanya yang mengasah dia dari kecil gitu kan. Nah, kalau buat Andri sendiri gimana pesan moral yang bisa diambil dari film ini? Pesan moralnya ya, itu sih lebih peka sama hal-hal yang di sekitar sih kalau gitu. Jadi kayak human trafficking, terus penjualan organ itu hal yang ada cuma nggak terekspos aja gitu. Ya. Sebenarnya kita pun ya secara nggak langsung kita pun sebenarnya bisa cegah itu juga gitu ya. Maksudnya Ya intinya lebih peka lebih gitu peka ya. sama Mawas diri juga ya. Oke, kalau kalian punya kesempatan untuk ngasih rating, rating gue masih konsisten di angka 3. 3. Kenapa 3? Iya, menurut gue 3 udah bagus. Kalau misalnya gue ngasih 3 di atas 3, berarti film hebat berarti. Oke. Oke, Gusti. Sama dengan Andri, konsisten dengan 4. Oke, konsisten dengan 4. Oke, ya kalau gue sendiri, gue bisa kasih berapa ya? 3,5 lah ya. Karena menurut gue gimana ya? Kalau film yang buat gue perfect ya, bukan perfect sih ya, maksudnya film yang menarik menurut gue itu tetap harus ada unsur-unsur komedinya atau mungkin gimana gitu. Nah kalau ini karakter utama di sini memang dia cenderung serius banget gitu orangnya, terus jarang ngomong juga kayak gitu. Jadi ya I think 3.5 is fair enough for this movie. So ya. Oke, tapi berarti secara keseluruhan film ini recommended nggak dari Gusti? Recommended sebenarnya. Recommended ya. Oke, kita setuju ya bahwa film ini recommended untuk kalian tonton. Oke, itu tadi pembahasan kami tentang The Man from Nowhere ya. Gimana buat kalian yang udah pernah nonton atau mungkin fansnya Won Bin di luar sana pasti banyak banget ya. Jadi jangan segan-segan buat nulis komentar kalian ya di comment section ya. Kita tunggu juga saran-saran kalian atau mungkin suggestion tentang film-film apa yang harus kita tonton dan kita omongin gitu ya. Oke. Sebelum kita pamit, Gusti, Andri ada pesan? Jangan lupa ngopi. Sama jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Oke, itu satu pesan baru ya dari Andri. Nikmati hidup ya. Oke, jangan lupa buat subscribe buat kalian yang belum ya. Thank you for watching our video and see you in our next video. Bye.